Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tes 1. Tes 1 2. Gimana? Ya kena suhu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selaksa pujian dan segenap rasa syukur tak henti-hentinya kita haturkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menggerakkan langkah kita menuju rumah Allah yang mulia ini. Selawat beriring salam senantiasa dialirkan Allah kepada junjungan kita, contoh teladan yang paling sempurna, idola kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari lembah yang nista kepada makam yang mulia, dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiyah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Abu Imsi Islamic Center atau Masjid Agung Kota Luxmawe, Dr. Andes Tunku Haji Asnawi Abdullah MA, beserta wakil beliau Tunku Haji Abdul Halim LC LML, perangkat pemerintah Kota Luxmawe yang berhadir dengan segenap jajarannya, guru-guru kami, para muallimin dan muallimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, dalam rangka kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sejenak kita melapangkan waktu dan kesempatan untuk sama-sama mengkaji sedikit tentang apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita semua untuk kita jalankan
dalam meniti bahtera kehidupan di dunia ini, agar kita selamat pada saat kembali menghadap Allah suatu saat nanti. Memang belajar tentang apa yang diajarkan Rasulullah tidak mungkin dalam waktu 20 menit atau 60 menit. Rasulullah sendiri membutuhkan waktu 23 tahun kurang sedikit untuk mengajarkan kandungan Al-Quran kepada para sahabat atau umatnya. Paling tidak dalam waktu yang sangat sempit dan singkat dan yang sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan para jamaah dapat memperbanyak dan memperdalam dengan ilmu dan pengetahuan yang hadirin hadirat miliki. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang sangat populer di telinga kita, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat keteladanan yang baik, contoh dan suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah dan berharap serta beriman kepada hari akhir, dan berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Para ahli tafsir menangkap satu kata kunci yang bisa kita refleksikan dalam hidup kita dalam ayat ini. Kenapa kata uswah dengan kata rasul digandeng berdekatan? Para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika kata uswah yang berarti teladan digandeng dengan kata Rasulullah Muhammad SAW berdekatan, itu menunjukkan bahwa antara keteladanan dengan figur Rasulullah, antara keteladanan dengan sosok Rasulullah itu menyatu. Kalau kita menyebut Rasul, mendengar Rasul disebut, kita langsung terbayang dengan teladan yang diberikan. Begitu kata teladan diucapkan, kita langsung mengingat yang pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah pertama yang diajarkan Allah melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta dengar kata teladan yang itimah laulai dalam mati itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat disebut kata Rasul, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung terbayang dalam jiwa dan pikiran kita keteladanan. Nah, orang disebut nam, ketika namanya disebut, yang terbayang sifat-sifat jahatnya, dan ketika kejahatan muncul, yang muncul nama orang tersebut. Tapi Rasul tidak. Antara keteladanan dengan sosok Rasulullah itu menyatu, seolah-olah tak terpisahkan antara Rasul dan contoh-contoh terbaik, dan antara contoh-contoh terbaik dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, Allah subhanahu wa ta'ala merekam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan dari kalanganmu sendiri. Karena alasan kalau bukan kalangan kita hanya nawak nyong pegah min anfusikum, bukan hanya kalangan dalam makna golongan, bukan, tapi min anfusikum ini kata ahli tafsir untuk menggambarkan bahwa Rasul itu bukan hanya berasal dari jenis manusia seperti, tapi Rasul itu adalah orang yang sangat paham luar dalam dari umatnya, yang sangat mengerti psikologi, sosiologi, antropologi masyarakatnya,
yang sangat mendalam ilmu dan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Makanya min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, berat sekali bagi beliau ketika melihat penderitaan dan kesengsaraan. Harisun alaikum, beliau sangat berharap kita semua mendapatkan kemenangan dan ketenangan. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang-orang beriman beliau penuh cinta dan kasih sayang. Kata rauf berasal dari akar kata rafun, rafatun, rampak bahasa Aceh. Nyoba kayak rampak itu artinya daun-daunnya itu menutupi seluruh batangnya saking rindangnya. Itu rauf. Cinta Rasul kepada kita penuh, tidak setengah-setengah. Walaupun cinta kita kepada Rasul belum tentu penuh, masih setengah-setengah. Tapi Rasul dengan kita orang-orang yang beriman rauf, penuh cinta, dan rahim, penuh kasih sayang. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari dua ayat ini sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas permukaan bumi ini untuk membahagiakan umat manusia dan alam semesta di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ketika Allah menyebut azizun alaihi ma'anittum dan harisun alaikum serta bil mu'minina raufur rahim, semuanya itu dimensi-dimensi ruhani dari kehidupan manusia. Berat rasanya saat Rasulullah melihat penderitaan umatnya sebelum beliau datang dan saat beliau datang. Saat perempuan tidak ada nilainya, jangankan mendapatkan warisan, perempuan menjadi harta yang dipertukarkan bila orang tua tidak mampu membayar hutang. Kondisi saat beliau lahir, orang kaya di Mekah hanya ada 1% dari jumlah penduduk. 14% adalah pedagang yang modalnya dipinjam sama orang yang 1%. Selebihnya adalah perampok, penjudi, pezina, dan pelaku beragam kemaksiatan yang ada saat itu. Dalam kondisi inilah Rasulullah Muhammad SAW azizun alaihi ma'anittum, merasa sangat berat melihat penderitaan yang dialami oleh umatnya dengan kehidupan yang syarat dengan kemaksiatan, ekonomi dengan sistem rentenir, kehidupan sosial dan politik yang tidak mengenal akhlakul karimah, serta beragam perilaku-perilaku yang jauh dari tuntunan dan idaman Islam yang kemudian diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang menjadi harta yang diperjualbelikan menjadi makhluk yang berhak mendapatkan harta warisan, dari makam yang terendah kepada posisi yang tertinggi. Allah tempatkan manusia, seluruh anak cucu Adam, dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Ini dimensi rohani. Kenapa penjelasan ini penting di era sekarang? Karena era sekarang orang mengejar kebahagiaan dengan meraih berbagai cara, baik halal maupun haram, yaitu uang dan kekuasaan. Karena menganggap bahwa uang yang bersifat material, kekuasaan yang bersifat material dapat mendatangkan kebahagiaan. Tetapi ternyata kebahagiaan bukan karena harta dan juga bukan karena kuasa.
Kebahagiaan bukan sesuatu yang bersifat fisik dan material, tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang bersifat psikologis dan ruhaniyah. Dalam kitab kecil yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali, judulnya Kimya'us Sa'adah, kimia kebahagiaan, Al-Ghazali membedakan dengan sangat tegas antara kesenangan dengan ketenangan, antara kesejahteraan dengan kebahagiaan. Yang dituntun oleh agama kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meraih ketenangan, bukan kesenangan. Menyo kesenangan kenang satia paleh dua buah rungkuh, oh lebih gede, senang. Kita bercita-cita meraih sesuatu tercapai, senang. Senang itu lebih kepada fisik, materi, bernilai ekonomi dan material. Tapi ketenangan bersifat ruhaniyah, bersifat kejiwaan. Dan Al-Ghazali menegaskan ketenanganlah yang mendatangkan as-sa'adah atau kebahagiaan, bukan kesenangan. Bahkan kesenangan sering menjerumuskan orang kepada kemaksiatan, kemungkaran dan kejahatan atau berbagai keburukan lainnya. Statement Abu Hamid Al-Ghazali ini dibuktikan oleh sebuah riset yang dilakukan oleh ekonom Amerika bernama Richard Leopard. Dia ahli ekonomi Amerika. Saat Amerika mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, bahkan melampaui dunia-dunia maju yang ada di barat. Tapi pada saat yang sama, dia melihat kenapa angka orang bunuh diri meningkat, kejahatan di jalan-jalan merajalela, bahkan ada bunuh diri massal yang dipimpin oleh seorang penganut ajaran sesat Kristen Ortodoks. Kenapa ekonomi sejahtera tapi orang tidak bahagia? Apa yang menyebabkan orang bahagia? Dia bertanya-tanya. Lalu dia buat riset, penelitian. Apa yang membuat orang bahagia? Dan hasil risetnya dilaporkan, paling tidak ada 7 faktor yang membuat orang bahagia. Bukan sejahtera, tapi bahagia, yang menjadi idaman seluruh manusia. 3 di antara 7 faktor yang membuat orang bahagia, katanya, yang pertama adalah having a good family life, memiliki kehidupan keluarga yang baik. Makanya dalam Al-Quran, kalau bicara soal keluarga, dikupas sangat detail dan dicontohkan dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, dan memberi contoh sangat detail, bahkan lebih detail daripada ibadah itu sendiri. Kita bisa baca Kutubus Sittah yang mengumpulkan lebih dari 32.000 hadis. Hadis-hadis yang bicara soal keluarga diungkap oleh Rasulullah melalui fi'linya, perbuatannya dan juga perkataannya, sangat rinci, sangat detail, sangat teknis, mulai dari khitbah melamar sampai hubungan suami istri, sangat operasional supaya pengikutnya tidak salah. Dan beliau hadir dengan memberikan contoh praktis supaya umatnya bisa memperoleh keluarga yang dikenal oleh Al-Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Banyak orang bisa sukses di luar rumah, tapi irmoh ancu, irmoh karu, dirmoh penuh dengan perselisihan,
maka kebahagiaan tidak akan tercapai meskipun di luar rumah kita adalah pejabat dengan kekuasaan tertinggi yang ada di zaman kita, atau hartawan dengan kekayaan terbanyak yang berada di tabungan kita. Tak akan ada kebahagiaan tanpa kehidupan keluarga yang baik dan harmonis. Ini poin yang menunjukkan bahwa kebahagiaan adalah keharmonisan hidup, dan keharmonisan yang paling penting adalah dengan orang-orang dekat kita, dengan orang tua dan anak, anak orang tua, suami istri, istri suami. Bila itu diperoleh, katanya, maka kebahagiaan akan kita raih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, katanya, faktor yang membuat orang bahagia setelah keluarga adalah having a good friend and community. Memiliki teman dan perkumpulan yang baik. Banyak orang baik salah berteman, jadi orang jahat. Banyak orang jahat betul dalam berkawan, berubah menjadi orang baik. Mantan pemabuk, penjudi, imengan dengan ulama, imengan dengan orang alim, dia berubah menjadi alim dan menjadi orang baik. Tapi banyak juga orang-orang baik bisa berubah menjadi jahat bila salah memilih teman. Teman bukan hanya bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita, tapi bila salah kita pilih, dia bisa menjadi sumber kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup kita. Nah, orang ban pensiun, demi pensiun le miliar. Terus orang lagi pinjam na proyek put miliar. Lang titu ni wapeng 12 miliar. Yuk dulu le miliar. Man le miliar no lang laut. Kenapa kita tidak cermat dalam memilih teman? Teman yang baik, perkumpulan yang baik, orang-orang yang semajelis dengan kita adalah orang-orang baik, insyaallah itu membuat kita menjadi orang baik, dan orang baik sangat potensial untuk bahagia. Tapi bila teman-teman kita, lingkungan kita, perkumpulan kita, orang-orang yang sehari-hari bergaul dengan kita adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, itu dapat menggiring kita kepada kejahatan dan keburukan. Ini variabel kedua yang membuat orang bahagia. Kalau kita punya teman yang baik, punya perkumpulan yang baik, menyosi gaga karu dengan peremoh atau ngelakau peremoh mentengna tempat berdiskusi yang bisa memperbaiki hubungan kita yang ada di rumah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya keluarga yang baik, di luar rumah bertemu dengan orang-orang jahat, kita juga bisa pulang ke rumah berdiskusi untuk mencari solusi membuat kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, variabel yang membuat orang bahagia katanya adalah having a good job, memiliki pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang baik itu yang pendapatan dan gajinya paling banyak. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita mencintainya. Kita bahagia bila bekerja, dan kita bekerja makanya kita bahagia. Kenapa begitu? Karena banyak sekali orang sudah diangkat jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, atau pegawai kontrak, tapi dia tidak bekerja dan bahagia dengan tidak bekerja. Ini bukan pengikut Rasulullah Muhammad SAW dengan ajaran dan tuntunannya yang barusan kita sampaikan. Karena orang-orang yang baik terhadap pekerjaannya dan bekerja dengan baik adalah orang-orang yang bahagia karena bekerja dan bekerja karena dia bahagia. Bukan bekerja karena diparang oleh pimpinannya, dan bukan bahagia karena dia dipaksa melakukan pekerjaannya. Tapi orang yang bekerja karena bahagia, lalu dia bahagia karena bekerja, bukan karena orang bekerja dia mengambil untungnya, tapi dia bekerja yang menguntungkan banyak orang. Menyojina tengku le urang gak kerja gak nyancok lebah. Tapi agama dan konsep kebahagiaan yang diajarkan oleh para ulama bukan seperti itu.
Sebaik-baik manusia, kata Rasul, yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Sebaik-baik pekerja adalah yang memberikan manfaat dan keuntungan sebanyak-banyaknya kepada pekerja lain, kepada umat, kepada manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta. Ini variabel-variabel yang membuat orang bahagia, yang setiap saat kita hafal doanya yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan terpelihara dari api neraka. Tapi kita sering sekali menempuh jalan bukan menuju kebahagiaan, tapi membuat jalan dan menempuhnya menuju kesengsaraan. Agama melalui Rasulullah Muhammad SAW dan para pewarisnya mengajarkan bahwa kebahagiaan sifatnya sangat ruhaniyah, sangat psikologis, bersifat kejiwaan, tidak bersifat fisik, material atau ekonomi, tapi bersifat ruhani. Menyotanya bengeh kurung yang sakit hati, katanya kena tahu hati kita lah yang terluka. Ketika orang memaki kita, hati kita terluka, katanya. Kenapa kamu terluka? Karena dia memaki saya. Di dalam ilmu tasawuf diajarkan, kita terluka hatinya bukan karena orang menganiaya kita, dan bukan karena orang mencaci kita, bukan juga karena orang menzalimi kita. Hati kita terluka karena sudah terluka sebelum orang menganiaya kita. Hati kita sudah terluka sebelum orang menyakiti kita. Penganiayaan orang, caci maki orang hanya stimulus. Ibarat jaro katanya. Jaro katanya menyotacok ibah kuyun 2 kilo, tapi red ditebit iya. Han sakit, han pedih karena hana luka. Tapi menyambak jaro na luka, sabah titah matang ibah kuyun yang pedih alaihissalam. Artinya apa? Kata ahli tasawuf, orang-orang yang hatinya mudah terluka bukan karena faktor X yang berada di luar dirinya, karena dianiaya, dicaci maki, karena perilakuan, bukan. Karena pada dasarnya hatinya memang terluka. Istilah di bensin karena dan kutinggai ti aku langsung. Oleh karena itu, dalam banyak bab akhlak atau tasawuf, sebelum diuraikan tentang masalah-masalah lain, yang pertama diurailah bab ilmu. Dan ketika para ulama mengurai bab ilmu, ada bab adab murid kepada guru. Dan dari sekian banyak adab, yang pertama sekali dicantumkan adalah tazkiyatul qulub, membersihkan hati, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kenapa? Karena ilmu itu katanya ibadatul qalbi, kata Al-Ghazali, wa salatus sirri wa qurbatul batini ila Allah Ta'ala. Karena ilmu itu ibadah hati. Kalau orang barat bilang ilmu itu harakatul aqliyah, aktivitas akal. Dalam Islam, ilmu itu ibadah hati. Ilmu itu salat rahasia. Kalau salat biasa kita bisa melihat rukuk dan sujudnya. Bahkan kalau maghrib isya subuh bisa kita dengar bacaannya. Tapi ilmu itu yukrimukum ba'dal julus. Ilmunya hanaduh kecuali liu taduh tak gahabah. Meo yang lain pakaian yukrimukum qabla julus. Motor yang kita pakai, mobil yang kita gunakan, baju, celana yang kita pakai, itu bisa memuliakan kita sebelum duduk. Ban taduk tak gahabah kau tahu. Gadah wilayah. Tapi ilmu itu salatus sirri, sifatnya rahasia. Hanya bila kita mengungkapkan, menuliskan, dibaca orang, baru terlihat itu berisi ilmu atau bukan. Dan ilmu metode mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga terlihat bahwa dimensi ruhani dan dimensi kejiwaan sangat penting dalam menuntut ilmu, apalagi dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita tuntut dan kita ketahui. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bukan hanya mencintai dan memperbaiki hubungan dengan sesama kita manusia, tapi kehadiran Rasulullah itu menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sebelum orang barat mendirikan organisasi pencinta binatang hampir 1500 tahun yang silam, Rasulullah mengatakan, ittaqullaha fi hadhil bahaim, bertakwalah kepada Allah dengan memperlakukan binatang-binatang ini. Harkibuha uwakuluha salihah, kendrai dia dengan baik dan makan dia dengan baik pula. Bukan hanya manusia yang dapat kasih sayang Rasul dengan kehadirannya, tapi kehadiran Rasul kita juga menebarkan kasih sayang kepada alam semesta, termasuk binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ada banyak hadis yang merekam seorang perempuan bisa masuk neraka karena membiarkan seekor kucing mati, dan banyak sahabat yang Rasulullah ampuni dan maafkan walaupun dia adalah seorang penjahat karena dia pernah memberikan minum seekor anjing. Sebelum orang-orang barat mendirikan organisasi cinta lingkungan dan cinta binatang, Islam hampir 1500 tahun yang lalu sudah mengajarkan bagaimana kita memperlakukan binatang dan tumbuh-tumbuhan serta alam semesta yang ada di sekitar kita. Walaupun dalam prakteknya mungkin mereka kadang-kadang lebih baik daripada praktek kita. Bapak Ibu bisa searching di Google 10 negara paling bahagia di dunia, kita tak menemukan satupun dari negara muslim. Urutan teratas Finlandia, kemudian Norwegia, Swedia, New Zealand, Australia. Apa ciri-cirinya? Kata para peneliti, ciri-ciri orang dan negara yang indeks kebahagiaannya sangat tinggi, dalam hidup mereka kita menemukan banyak hal-hal positif. Menyota pedang mata rapineh jalan, lalu tanya tajak ngejum-jum, itu wujud. Nyan tetangga yang dekat dengan mobil itu mengambil cover TikTok betul. Ini Finlandia. Mereka negara paling bahagia, paling sejahtera, tapi tidak sombong. Nah, sebuah pepatah yang orang Finlandianya, kellen soen, sien no kellen on. Terjemahan bebasnya, jika bahagia, mereka tidak memamerkannya kebahagiaan. Urungnya hanya pamer kebahagiaan, hanya gesok leng lebih pelak melon. Walaupun kaya, tapi mereka justru membuat banyak orang lain menjadi bahagia, dan bahagia kalau dia bisa membuat orang bahagia. Nah, urung menyahana kita pengat gap lang siuro sakit oleh perut sikit. Tapi negara-negara itu, mereka kalau tidak berbuat baik, tidak bisa membahagiakan satu orang dalam satu hari, mereka menganggap hidupnya tidak berarti, hidupnya tak bermakna. Itu ciri-ciri negara yang indeks kebahagiaan masyarakatnya sangat tinggi. Indonesia berada di urutan ke-80. Tapi negara-negara tadi berada di urutan 10 besar negara yang tertinggi indeks kebahagiaan, sehingga harapan hidup juga tinggi. Sama seperti Jepang. Di Jepangnya urung umur waktu 80, 20%. Bahkan yang 118 tahun urung Jepang. Tapi masalah di awal Jepang. Beberapa minggu lalu kami diskusi dengan konsulat Jepang.
Mereka punya masalah hari ini karena panjang tahun umum. Le tahun umum waktu 70 tahun dianggap hana produktif li. Sehingga hansip tenaga kerja Jepang karena 20% penduduk Jepang hanjil le kerja umur 70 tahun betul. Ini masalah. Panjang umum masalah. Sehingga uronyo awak Jepang imita tenaga kerja di luar Jepang termasuk di Indonesia. Maka dia awaknya ditawarkan dah na urung terampil dilatih untuk bekerja ke Jepang. 20% tenaga kerja dibutuhkan dan tidak tersedia di Jepang, dibutuhkan di luar negara Jepang, terutama negara-negara ketiga. Kenapa mereka panjang umur? Selain hakikat sama Allah Subhanahu wa taala, secara saintifik, secara keilmuan, karena indeks kebahagiaan tinggi. Indeks kebahagiaan tinggi. Dia menyangkutnya bahagia, han mudah stres. Pimunya masyarakat udep dengan S3 US3 itu pertama stres, yang kedua stroke, yang ketiga stop. Apa itu? Ini indeks kebahagiaan rendah. Indonesia harapan hidupnya rata-rata produknya sudah meningkat 74 tahun. Umur Indonesia rata-rata 70 tahun. 10 tahun yang kau ikut 67 tahun. Kita berada di urutan 80 dalam indeks kebahagiaan negara-negara di dunia. Mudah-mudahan kalau kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan, insya Allah kita panjang umur dalam makna andai pun hidup kita pendek, tetapi amal-amal kita lebih panjang dari umur yang kita miliki. Jangan sampai umur kita panjang tapi amal-amal kita lebih pendek dari umur yang kita miliki. Itu makna panjang umur, bukan panjang usia. Panjang usia jumlah waktu yang telah kita lalui. Ulun tuan 40 segulung. Ibapa mungkin yang 67, yang 75. Itu usia. Jumlah waktu yang sudah kita lalui. Tapi umur adalah jumlah waktu yang sudah kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal salih. Itulah umur. Makanya dalam doa katanya, talakai panjang umur kan usia. Tawil umurana, panjangkan umur kami. Karena umur itu makmur. Umur yang usia yang kita pakai untuk beribadah, untuk bermuamalah, untuk beramal saleh, untuk melaksanakan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya lah yang membuat kita umurnya menjadi berkah keruntuhan. Ini diantara percikan-percikan ajaran yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan mengamalkan apa yang beliau ajarkan, Islam ini betul-betul akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita lebih bahagia, lebih happy, lebih tenang, tentram dan nyaman. Walaupun hana peng mantang juta kem, tapi menyangkutnya le tak peng, le masalah mutakem hana tak holid. Senyuman adalah ciri-ciri orang bahagia, dan kebahagiaan membuat kita akan mudah untuk membagi senyuman, dan senyuman itu dalam pandangan Rasul adalah sedekah. Minimal hana lepeng dan sedekah, bersedekahlah dengan hidup senyum yang banyak dan membuat banyak orang bisa melemparkan senyuman karena rahmat dan kebahagiaan yang kita alirkan ke tengah-tengah kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita yang masih tersisa. Semoga umur yang kita pakai bisa mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan doa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.